Kenapa anggota DPR pada diam ya ketika melihat pinjol-pinjol ini yang meresahkan? Kok kesannya nggak pernah dibahas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang lagi rame pembahasan soal DPR, DPR, dan DPR. Jadi ya ini akan sedikit mengingatkan kita atau menggelitik kenapa ya DPR itu nggak fokus membantu masyarakat yang terlilit hutang pinjol, nggak mengevaluasi pinjol dan seterusnya. Sebenarnya pernah dibahas dan beberapa kali dalam rapat itu pernah dibahas kok teman-teman. Cuman yang jadi masalah adalah pembahasan ini semuanya itu mental. Mentalnya kenapa? Mentalnya adalah karena pinjolnya ini ya banyak yang mengikuti aturan dari soal jumlah denda. Ya, soal jumlah denda, soal jumlah bunga itu kayak masih dalam taraf sesuai dengan aturan OJK yang ada gitu. Sehingga ya mereka tidak menyalahi ya meskipun fenomenanya itu terkesan berat. Kalaupun mengubah ya diubah dulu mekanisme bunga, mekanisme denda dan seterusnya. Kalau untuk soal penagihan saya rasa dari segi aturan dan perundangan yang berlaku tidak ada yang perlu diubah sih karena memang sebenarnya tidak ada resiko yang memberatkan. Tidak ada teman-teman. Yang jadi masalah di sini adalah banyaknya ya orang-orang yang ya melanggar-melanggar seperti itu loh yang cuman tidak terdeteksi karena para nasabah yang gagal bayar ini tidak mau laporan. Tidak mau meributkan masalah ini. Mereka pada diam-diam aja, pada pasrah dan merasa percuma laporan karena nggak ditanggepin. Dan ini adalah kesalahan terbesar teman-teman. Kenapa saya bilang ini kesalahan terbesar? Karena ya kalau teman-teman nggak ditanggepin dan teman-teman pasrah begitu aja, ya ujung-ujungnya akan susah sih teman-teman. Ujung-ujungnya teman-teman akan menyesal sih. Karena ya semuanya akan jadi seenaknya aja. Jadi mau ditanggepin atau tidak, kita wajib untuk melaporkannya. Ya. Jadi ya mungkin anggota DPR pernah membahasnya, tapi mungkin nggak yang intens gimana-gimana. Dan mungkin juga pernah memanggil orang OJK, dan memang OJK juga bilang udah diawasin dan seterusnya. Dan ya mungkin ya kita nggak tahu ya ternyata yang nggak gagal bayar itu ternyata banyak banget gitu loh dibandingkan yang galbay. Makanya dianggap masalah minor, masalah kecil seperti itu. Ya, jadi semua apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita nggak usah mengandalkan siapapun, andalkan diri kita sendiri. Banyaklah berdoa untuk bisa mendapatkan rezeki, banyaklah berdoa bisa mendapatkan petunjuk dari Allah dan masalah utang pinjol bisa segera terselesaikan dan kondisi ekonomi kita juga segera membaik. Amin amin ya rabbal alamin.